Gayatri Suryanti dengan NPM 2241110 dari kelas manajemen 22B. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi bahkan memberi penjelasan tentang land management. Apa sih yang dimaksud dengan land management? Jadi, land management ini merupakan suatu metode manajemen dan organisasi kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan lebih khususnya lagi, kualitas dan probabilitas outputnya. Metode ini mengoptimalkan proses yang mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas yang tidak memberikan nilai tambah, serta meningkatkan efisiensi dalam produktivitas. Selanjutnya, seperti apa sih tujuan dari land management ini? Jadi, Tujuan dari land management ini untuk membantu menganalisis aliran material dan informasi yang dibutuhkan untuk membawa produk ke pelanggan. Dengan cara ini, perusahaan dapat memberikan nilai kepada pelanggan atau sering disebut dengan customer value melalui produk yang akan dihasilkan mereka. Pada dasarnya, land management ini digunakan untuk mengurangi suatu pemborosan yang terjadi di dalam perusahaan. Dalam perusahaan tersebut, baik dari segi waktu, biaya, dan sumber dayanya. Nah, selanjutnya itu, apa sih prinsip-prinsip dari land management ini? Jadi, dalam land management ini memiliki prinsip-prinsip yang meliputi, pertama itu berfokus pada value. Nah, dalam berfokus pada value ini menciptakan value stream yang efektif dan efisiensi. Kedua itu menggunakan value yang berkelanjutan. Itu untuk meningkatkan aliran produksi dan mengurangi waktu siklus produksinya. Ketiga, itu menggunakan sistem produksi pool. Jadi, dalam memastikan pekerjaan dilakukan hanya ketika ada permintaan dan kebutuhan yang sesuai. Keempat itu ada improvisasi dan pengembangan. Di dalam improvisasi dan pengembangan ini, biasanya terus-menerus melakukan evaluasi dan meningkatkan terhadap proses produksi atau layanannya. Apa saja manfaat lean management? Jadi, manfaat lean management ini meliputi, pertama itu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Biasanya mengurangi biaya produksi dan meningkatkan kualitas produk dan layanannya. Kedua, itu untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Biasanya meningkatkan kualitas produk dan layanan yang dihasilkan mereka. Ketiga, itu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Biasanya juga untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan produk dan layanan yang lebih baik. Keempat itu mengurangi waktu siklus produksi. Biasanya meningkatkan aliran produksi dan mengurangi waktu siklus produksi dengan baik. Kelima itu untuk meningkatkan keterlibatan karyawan. Jadi dalam meningkatkan keterlibatan karyawan ini dalam proses produksi bahkan untuk mengurangi pemborosan. Tantangan implementasi lean management. Jadi, tantangan implementasi lean management ini meliputi pertama, kurangnya pemahaman dan komitmen. Kurangnya pemahaman dan komitmen ini dari karyawan ataupun manajemennya. Kedua, keterbatasan SDM. Jadi, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dan budaya organisasi yang tidak mendukung. Ketiga, kesulitan dalam mengukur bahkan mengevaluasi. Kesulitan dalam mengukur dan mengevaluasi keberhasilan implementasinya. Selanjutnya, implementasi lean management itu meliputi pertama, persiapan sebelum implementasi seperti identifikasi pemborosan dan merancang alur kerja yang efektif. Kedua, penerapan sistem just in time (JIT) seperti menggunakan sistem JIT untuk menghindari penggunaan bahan baku dan inventaris yang berlebihan. Ketiga itu ada implementasi continuous improvement seperti terus-menerus melakukan evaluasi dan peningkatan terhadap proses produksi ataupun suatu layanan. Keempat itu ada evaluasi dan pengukuran hasil, seperti mengukur sejauh mana keberhasilan implementasi dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Dengan menerapkan lean management, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas produk dan layanan dalam mempercepat waktu siklus produksi mereka. Bahkan juga bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Namun, implementasi lean management ini juga membutuhkan kunci sukses yang meliputi komitmen manajemen, bahkan pelatihan karyawan, bahkan keterlibatan, bahkan juga evaluasi yang akurat dan terukur. Sekian penyampaian materi dan penjelasan materi tentang land management dari saya. Apabila ada penjelasan materi yang kurang tepat ataupun kalimat ataupun kata-kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.